Halo semuanya, makasih udah datang di live TikTok aku seperti biasa. Ayo kita menggosip apa keadaan market ya. Tadi pagi IHSG sempat 4%, terus membaik closingnya minus 1,41 ya. 1,71%. Ya, tetap aja minus lah ya. Terus tetap aja posisinya mah nggak ngaruh ya. Pokoknya secara prinsip 6.000-nya udah jebol. Yuk kita lihat IHSG-nya. Nah nih, emang hari ini mantul kayak rada mantul gitu ya, tapi menurut saya sudahlah, jangan terlalu bersenang hati. Tetap aja secara prinsip udah kayak begini. Ini cukup ngeri sih, tuh lihat. Ya, di mingguan nggak ada mantulnya sama sekali. Bisa nggak ada hijaunya, udah berapa tuh, 1, 3, 6 minggu, udah 1,5 bulan nggak ada hijaunya di mingguan. Ini luar biasa sih nih. Pokoknya kalau saya sih sudah bersiap untuk, ya bukan yang terburuk sih, cuma bersiap lebih milih ke view negatif gitu ya. Kita ke 4.500 di sini nih, 4.500-nya. Ini dulu zaman COVID gitu kan, nanti kita lihat di 4.500 bagaimana nasibnya. Terus mungkin hari ini saya cut loss 2 kan. Bentar kita lihat hariannya lah. Ya ini hariannya beginilah ya, nggak ada yang dibahas. Pokoknya masih strong downtrend tanpa kelihatan perlawanan yang berarti untuk IHSG. Saya hari ini cut loss Ultra Jaya sama Pegas gitu. Terus udah sisanya tinggal 4 portofolionya. Terus kita nunggu aja nanti. Hai, join my fans club ya. Nunggu aja nanti gimana. Saya kayaknya nggak bakal beli dulu sampai IHSG. Pokoknya tinggal sisa 4 kan. Udah lihat 4 itu nasibnya gimana. Sisanya nunggu IHSG ada candle hijau di bulanan. Karena sudah aku posisi sekarang minus 25% kan total modal gitu. Jadi kayaknya sudah tidak worth it untuk IHSG masih kayak gitu. Mending santai aja dulu. Apa ini scalping strategi? Aduh lah, abang Esa dong bang Endra nih. Esa nih kan kemarin aku nunggu di 650 pak ya. Tapi kayaknya ketika waktunya datang di 650 nyaliku tak sampai. Nih, Esa ini sih sekarang sebenarnya ada di support yang bagus teman-teman buat beli ya, ada di 600-an. Kemarin aku udah bilang 650. Kita udah turun di bawah itu, hari ini senggol, minggu ini nyenggol 550 bahkan, nih kemarin kayaknya ya. Nih 550. Kalau ada candle hijau di mingguan gini sih mungkin menarik ya. Cuma saya pribadi kayaknya pakai candle mingguan aja nih. Kalau ada yang hijau di sini mungkin menarik. Cuma masalahnya sayanya tuh sudah tidak berminat, sudah sakit hati sama IHSG ya. Plus ESA ini energi, jadi hati-hati ya. Dia pokoknya kayak support, bagian supportnya energi gitu, bukan yang bagian ngeruknya memang, tapi masih berkaitan dengan energi. Dengan kebijakan satu pintu ini kayaknya cukup mempengaruhi ESA. Terbukti semua kan kemarin tuh waktu abis Maret kan saya bersih-bersih konglo sama gorengan kan, terus habis gitu saya concern di energi dengan asumsi kita lagi perang, jadi energi bakal bagus, dan terbukti di yang lain, di bursa lain energinya pada bagus-bagus, di kita energinya jeblok gara-gara kebijakan satu pintu kan, pada shock semua. Dan menurut saya itu efeknya nggak akan hilang besok karena ya sudah dibikin lembaganya kan. Nah itu kayaknya bakal blunder juga sih kayaknya, karena sebanyak sekali orang yang bandingin sama BPPC yang zaman Orba tuh lah, yang dulu badan cengkeh. Long story short, si BPPC-nya itu akhirnya dibubarkan karena merugikan negara berapa T gitu loh. Terus akhirnya juga industri cengkeh kita juga rusak gara-gara BPPC itu gitu. Sekarang ya menurut saya sih pokoknya sekarang lagi jauh-jauh sama yang berbau energi. Jadi policy-nya berkebalikan sama yang waktu awal saya lebih senang saya concern di energi. Begitu ya. Jadi memang
Penuh dengan gejolak market kita ya. BSML. Nah, ini saya masih pegang di 410 apa 408 ya, saya lupa. Pokoknya antara itu dua itu ya. Sekarang merah posisinya. Ya ini udah dilihat aja. Saya mungkin kalau BSML di bawah closing di bawah 380 mungkin saya lepas juga. Ya, jadi saya mulai mengurangi posisi di market walaupun sebenarnya ini masih cakep loh grafiknya loh ya. Tapi ya nanti lihat sikon lah ya bertahap. Karena IISG lagi kayak begini banget, mengesalkan gitu. Jadi saya pengennya cooling down dulu gitu ya, tidak terlalu agresif. Ini yang masih mau beli BSML boleh sih. Lotnya dikecilin ya lagi kayak gini karena salah satu kalau lagi kayak begini tuh harus nggak boleh ragu-ragu stop loss untuk membatasi kerugian. Jadi lotnya dikecilin aja kalau tangannya gatel. Kan ada yang gatel kalau nggak di market gitu ya. Lotnya dikecilin biar nanti kalau cut loss kerugiannya tidak terlalu besar. Apalagi nih saham-saham emas pada rebound ya. Kayaknya sih reboundnya biasa aja sih kalau menurutku. Tadi aku lihat, nah kan candlenya juga kayak begini-begini aja kan sih. Kayak ini Archie ya. Terus apalagi Antam. Antam lumayan hari ini naik 5%. 5,75. Ya memang kelihatan mantul sih. Terus apalagi MDKA. Nah MDKA juga ya mantul. Emang 1000-nya nih berapa sih? 2200-nya nih kuat MDKA ya. Terus apalagi satunya emas. Emas. Nah. Tapi secara prinsip tetap aja menurut saya udah nggak menarik sih ya bling-bling. Jadi hari ini cuma kayak technical rebound biasa aja. Menurut saya nggak layak untuk dikejar-kejar, udah cuekin aja. Ya ini barusan dibuka nih emas sama MDKA Kak Leni. Menurut aku tetap per bling-blingan kita jauhin aja dulu lah, males ya. PJO nih Kak, dialog hujan tadi nanyain. Kemarin kan aku bilang ke 750 gitu ya. Ini kata hari ini naik. Nah tapi tetap aja sih Kak, jadi secara prinsip tuh nggak ngubah apa-apa kenaikan hari ini ya. Karena aku rasa PJO tuh udah level yang harus diperhatikan level bulanannya gitu. Jadi kalau toh mau beli PJO, dia tuh akan kelihatan bagus kalau ada candle hijau di sini pas di 700 abis ke 750 terus ada candle hijau gitu. Ini kayak sebelumnya begini nih. Nah, gitu kan. Nah, ini ada hijau kan sebelumnya. Jadi ceritanya kita berusaha mencari pola yang sama dengan pergerakan terdahulu gitu ya. Kalau PJO nih ini 2025 Maret, ini Mei 2023. Jadi kita lihat apakah bisa gitu. Dan di lain sisi PJO juga energi. Jadi hati-hati gitu ya. Balik lagi kalau udah energi sekarang jadi udah jadi takut. ST ini jadi tadi juga ada yang nanyain nih peserta intensif nih ya. Si ST sebentar, ini ada bagian nggak liquidnya sih ya si ST, jadi agak deg-degan nih yang biru itu bagian nggak liquidnya. Oke, terus sebenarnya posisinya si ST cukup lumayan sih. Sekarang ini ada di support, sebenarnya cukup bagus buat beli ya, habis mantul di MA 260 di sini. Cuma yang jadi masalah balik lagi IISG-nya menurut saya lagi amat sangat tidak stabil. Ya tidak banyak yang bisa dibahas kalau IISG-nya tuh nggak stabil gitu ya. BBCA gimana kalau mau entry 5.400? BBCA menuju 5.000 Kak kalau menurut saya. Ya kayaknya tiap hari saya bilang saya masih menjauhi banking. Jauhnya jauh banget gitu karena menurut saya ini downtrendnya sudah lama dan kondisi banking terburuk sepanjang sejarah gitu ya. Dari ini kalau kita lihat dari chartnya, banking ini tidak pernah di bawah MA 60 selama bertahun-tahun. Ini dari sejarahnya, ini 2014 nih di sini ya. Jadi udah 10 tahun kita tuh nggak pernah di bawah MA 60 nih, yang ini nih, yang hitam ini ya. Jadi di bagian yang di sini kan di bawah MA 60 nih, itu udah berapa tahun? Udah setahun lebih gitu ya. Menurut saya sih tidak menarik gitu karena saya balik lagi view-nya lebih ke trading jangka menengah ya, jadi hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Saya tipe yang nggak pro, satu saya nggak ngejar dividen, terus kedua saya nggak pro
kayak buy and hold jangka panjang gitu ya untuk individual market. Jadi saya bukan membenci metodologi buy and hold-nya, tapi saya pribadi nggak suka buy and hold untuk market Indonesia karena menurut saya ya saya tidak punya keyakinan sebesar itu sama emiten-emiten kita gitu ya, termasuk BCA. Sebenarnya bukan emitennya bodoh atau gimana, manajemennya bodoh gitu, enggak. Cuma lebih ke apa ya, policy pemerintahnya kadang sering surprise gitu ya. Saya nggak percaya mau hold puluhan tahun gitu. Paling kalau kamu mau hold puluhan tahun, kendaraan investasinya harus diubah. Misalnya kita lebih ke ETF USA misalnya, itu jauh lebih menarik untuk buy and hold. Jadi aku bukan masalah benci buy and hold-nya, tapi saya tidak percaya sama marketnya sebenarnya begitu ya. Apalagi nih BSML kita apakah udah nggak tahan banting Kak? Ini nggak tahu, BSML masih lagi dalam pengujian. Menurut saya selama masih di atas 380 tuh supportnya BSML di berapa, di bulanan. Ini udah aku tandain kalau nggak salah garis ungu gitu. Ayo, nah mana. Nih ya, garis ungu itu menurut aku masih, kalau masih di tahan garis ungu masih oke sih Kak. Ya jadi wait and see aja. Bagaimanapun teman-teman, kita nggak boleh mendewakan saham apapun termasuk BSML ya. Nanti kalau misalnya kelihatannya rada goyang-goyang ya kita kabur. Begitu. Humi. Ini Humi, cut loss kena juga nggak sih? Kemarin kita bikin planning Humi kan. Nggak tahu, saya lama nggak lihat. Tuh cut loss kena juga. Udah kayak begini udah ya. Abis fresh breakdown kayak begini, di bawah MA60 fresh baru jatuh. Kayak begitu tuh nanti tambah jatuh biasanya gitu. Jadi tolong yang masih pegang Bu Humi jangan keras kepala gitu ya. Zaman emang lagi susah, kita akan ada banyak cut loss. Ini kayaknya OTW 50 lagi gitu, karena tadinya kan Humi ini memang nggak aktif nih. Tuh di sini kan dia flat gitu ya. Jadi harus tahu ini fungsinya ngerti likuiditas gitu ya. Jadi kalau kita memang beli saham yang high risk kayak begini, tadinya nggak liquid terus jadi liquid, terus sekarang lagi turun terus gitu ya menuju 50, itu resikonya begitu gitu ya. Jangan terus nanti mantul. Ya kalau nyangkut di banking masih mending lah, perusahaannya bagus kasarannya gitu kan. Anda kalau nyangkut di yang kayak Humi kayak begini cuma kayak nyangkut kertas doang. Begitu. Mending greget lihat Drace daripada greget lihat Porto. PACK itu menurut aku nggak cakep ya, tapi banyak kayaknya lagi digoreng kah di TikTok, banyak yang nanyain. Ini tuh harus satu saham yang tidak terkenal PACK ini ya. Tuh likuiditasnya tuh jelek pakai banget nih kayak begini. Ini hati-hati sama PACK. Menurut saya sih ya ini lagi edisi mau dibanting aja menuju 50 mungkin. Saya nggak terlalu peduli terus terang, kalau likuiditasnya udah jelek kayak begini saya tuh paling males ngurusin. Karena teman-teman, likuiditas itu adalah kayak pintu awal sebuah saham bermasalah dalam tanda kutip ya gitu loh. Karena nggak ada perusahaan yang likuiditasnya bagus terus tiba-tiba misalnya di delisting, itu nggak ada. Atau tiba-tiba di suspend yang berkepanjangan gitu ya, itu nggak ada. Jadi likuiditas itu indikator awal gitu ya. Jadi kalau kamu beli saham yang nggak liquid itu harus tahu resikonya gitu loh, bahwa memang ini nggak liquid, dan kalau ada apa-apa ya satu, kamu nggak boleh ragu-ragu cut loss, itu yang paling simpel. Terus kedua, kalau misalnya dia tiba-tiba disuspend nggak dibuka lagi, ya itu juga bagian dari ciri-ciri saham yang tidak liquid gitu loh. Kenapa saya kesannya kayak cemen gitu kan, kalau ada yang bagian nggak liquid kayak begini PACK, pasti saya bilangnya saya nganalisa aja malas, karena menurut saya nggak worth it, karena begitu ya. Apalagi nih, siap, makasih. Esa udah tadi ya Bang Endra ya. XCL Cimori, aku SL pas 170 malah kejemput, malah mantul. Emang tadi saya berapa sih cut loss-nya Cimori? Perasaan masih jauh deh. Nih, kan 4170 hari ini kan low-nya cuma berapa Kak? 4370 low-nya. Bukannya masih jauh ya? Kok tadi pada bilang, iya banyak yang bilang sih tadi Cimorinya ini gitu, katanya cut loss kena. Perasaan kagak deh saya lihat. Kan di sini cut loss-nya. Ini kalau cut loss Cimori kena Kak, berarti emang mau breakdown. Gitu, berarti dia gocekan doang ini, masih ditahan, emang 60-nya diturunin lagi ke bawah. Gitu. Jadi emang harus dibuang gitu loh. Jadi ini memang ya percobaan si Cimori ini.
Excel. Excel kayaknya berat nih. Ntar bulanannya gimana? Oke. Bulanannya ini belum ada candle hijau ya, lagi merah-merah terus sudah 6 bulan kayaknya ngikutin di ISG kita. Jadi harus diperhatikan juga. Kayaknya sih kalau menurut saya ini Excel nggak kuat kak. Ini memang lagi di posisi support. Ini posisi bagus sih sebenarnya buat beli ya. Ini support 2600-an ini. Ya cuma melihat IISG dan ya kecenderungan market hari-hari ini kalau menurut saya sini jebol gitu. Jadi nggak worth it buat diambil kalau buat saya ya. Jadi saya lebih milih untuk jauh-jauh aja. Kita milih yang udah kelihatan ada uptrendnya aja kayak Cimori tuh lagi deg-degan gitu kan, apalagi yang kayak gini. Ini tuh belum ada pola uptrendnya sama sekali teman-teman. Kan pola uptrend saya selalu bilang begini kan, ada dua titik high dan 2 titik low gitu loh. Nah ini menunjukkan udah uptrend. Nah ini kan kita bisa bilang ini high-nya gitu ya. Misalnya ini high lah gitu kan. Ini low. Terus high-nya dibikin di sini deh gitu kan. Nah ini jadi begini set gitu. Nah ini nggak tahu apakah bisa cus gitu kan. Nah ini kalau bisa cus di atas 3.200 tuh ya, break di atas 3.200, mungkin baru kelihatan XL ini kayak ada memang momentum yang menarik. Selama belum itu sih kalau saya lebih milih untuk wait and see aja si Excel ini. Cuan kak, tolong udah tadi ya dijauhin, nggak worth it. Likuiditasnya jelek. Udah, terus apa tadi cuan? Nah ini cuan juga jelek kalau nggak salah mah ya. OTW berapa nih saya bilang 400 pak ya cuan? Tadi dulu. Mana sih? Oh enggak, cuan ini jadi cuan tuh 500-nya itu kuat support bulanan ya. Kalau misalnya dia bisa membentuk candle hijau di bulanan, ini mungkin menarik buat dipertimbangkan cuan. Jadi ada candle begini misalnya Juni ini nanti closing begini ada candle hijau, kali dia menarik kali. Karena sebelumnya kan dia di sini mantul juga kan di area 500-an ada candle hijau terus cus ke atas gitu kan. Nah, sebelumnya juga begini ya, mantul ada candle hijau terus ya cenderung naik gitu. Jadi kalau menurut saya cuan masih wait and see sih ngelihat. Balik lagi saya tidak terlalu optimis kalau yang lagi ditahan support kayak begini gitu ya. ISG-nya turunnya kan nih kita kalau target 4.500 masih jauh gitu kan. Jadi nggak tahu deh, kalau saya sih lebih milih untuk slow down dulu. Jadi kayak saya nih posisi tinggal 5 kalau nggak salah di Porto. Minusnya kecil-kecil semua kan. Itu nanti lihat kalau misalnya emang pergerakan yang nggak bagus atau kena cut loss-nya, ya udah saya cut loss-in aja. Habis gitu saya belum beli lagi gitu ya. Jadi masih santai-santai aja. Karena udah males dari Maret kemarin nggak ada yang kita rugi mulu kan rekap bulanannya gitu ya. Maret, April, Mei udah 3 bulan gitu. Jadi saya harus mengurangi frekuensi transaksi untuk sampai market kelihatan lebih baik, lebih worth it buat dicoba. Kira-kira begitu. Jadi kadang aku mikir sih kalau misalnya kita market kayak gini ya, terus aku nge-live kayak gini, terus isinya nggak bagus, nggak usah beli, nggak bagus, nggak usah beli gitu, kayak sebenarnya pada tertarik nggak sih gitu ya, malesin banget. MBSS tuh kemarin rada lumayan sebenarnya habis mantul, walaupun saya sudah keburu cut loss waktu Maret kemarin. Ayo coba lihat MBSS-nya mana. Nah, ini kan mantul nih. Ini MBSS-nya nih kalau saya nunggu di atas 2.400 Kak, 2.500. Nih di atas garis ini loh. Nih. Nah, di atas resisten itu loh kayaknya baru menarik ya. Soalnya balik lagi nunggu pola uptrend gitu ya, ada higher high higher low yang kayak begini. Gitu. Ini kan kalau ditarik baru begini nih, set. Terus ini di sini set gitu ya. Nah, ini masih ditahan 2.500-an itu yang garis ungu ini, apakah kuat atau tidak? Kalau dia kuat breakout gitu kan ke atas, nah itu lebih kelihatan momentumnya buat dicoba gitu ya. Jadi kalau saya lebih wait and see sih. Kebanyakan wait and see sih pasti jawabanku kalau lagi kayak begini. Saya apa hari ini Kak? Hari ini cut loss Ultra Jaya sama Pegas. Kak, CBRE right isu gimana pendapatnya? Secara umum saya tidak suka saham yang
IPO lagi. Saham yang habis right issue, karena biasanya yang habis right issue tuh jadi buluk. Ya, pengalaman terbaru kemarin yang habis right issue itu PACK sama Inet. Inet jadi downtrend, PACK jadi jelek likuiditasnya gitu ya. Jadi kalau saya sih cenderung menghindari. Pegas kenapa di cut loss? Karena sesuai planning. Planningnya udah kena cut lossnya, aku sharing di channel biru ya, aku cut loss gitu. Jadi semua energi bubar di portofolio saya ya. Kemarin cut loss Akra, hari ini cut loss Pegas. Udah bubar. Kemarin kan banyak banget tuh energi saya punya, bubar semua energinya. Terima kasih kepada kebijakan satu pintu ya. Oke, CBRE-nya nih ntar kita bahas dulu secara teknikal. Kalau nggak salah dia tuh ini ada support itu yang garis hitam aku tarik itu. Nah, ya CBRE ini satu pertama likuiditasnya. Nih yang dibuletin di samping itu ya, likuiditasnya tuh jelek CBRE. Terus baru diaktifin kayak dari November kemarin lah rada bagus likuiditasnya gitu ya. Jadi beli dengan resiko yang kamu pahami gitu ya. Kalau saya sih terus terang ISG-nya lagi kayak sekarang, saya males saham-saham yang likuiditasnya rada goyang-goyang kayak begini nih. Nah, ini saya males ya. Jadi saya lebih pilih skip. Anyway, si CBRE ini sekarang ada di support kan 750-an. Ini ya kalau aku tahu ada influencer gede yang konon katanya kaya itu kan bilang standing buyernya CBRE gitu ya. Sok aja gitu kalau kamu mau beli, tapi kalau saya suruh nemenin kamu pakai duit saya sendiri, saya nggak mau gitu ya. Jadi dibiasakan punya pendapat sendiri tentang market, jangan ngikut pendapat siapapun termasuk pendapat saya gitu ya. Jadi jadikan yang lain tuh hanya masukan gitu, tapi pendapat utama tetap kamu. Kita harus percaya sama diri sendiri kalau menurut saya. Kalau saya sih daripada cuan ngikut orang, lebih baik ya nggak rugi gede sih, rugi terkontrol, tapi saya mikir sendiri. Karena menurut saya kalau kita terbiasa berpikir mandiri seperti itu, nanti akhirnya kita jadi mandiri juga di market. Kira-kira begitu untuk CBRE-nya. Udah nih, Antam tadi udah. Tins, katanya Tins tuh ini kena terus mantul lagi katanya si Tins. Aku belum sempat lihat tadi yang ngomong. Oh iya bener, yang ngomong peserta intensif tadi. Ini Tinsnya kalau aku sih ini kan aku catat dulu. Tins SL. Ini kan satu pintu kena satu pintu juga dia ya kan, kebijakan basic material ya kayaknya si Tins ini kan timah kalau nggak salah mah ya. Jadi kalau saya sih ya kayaknya dia tidak terlalu menarik gitu ya sekarang. Kalau yang tambang sekarang gara-gara satu pintu saya hindari semua sih Kak, males aku ya. Jadi ini Tins sudah dihindari aja. Harta juga kemarin aku lepas karena mangkal walaupun belum kena stop lossnya gitu ya. Saya sudah capek sama si Harta ini tuh kayak gitu kerjanya, stop lossnya kena mantul lagi, stop lossnya kena mantul lagi. Tapi kayaknya sih tetap aja dia cenderung melemah gitu, jadi saya males kemarin ya. Aku cut loss ya, rugi dikit sih, nggak full ruginya si Harta ini. Kalau menurut aku sudah move on saja dulu lah. Saya lagi kesel sama si Harta ini. Walaupun sekarang sebenarnya posisinya tuh ada di support bagus 2300-nya ya, tapi kalau saya sih ngelihatnya ini lebih kayak pola segitiga gitu deh. Ini supportnya gitu kan, garis bawah segitiganya. Nah, ini segitiganya begini gitu. Jadi kayaknya pergerakan harga juga nggak akan kemana-mana ngikutin pola segitiga itu. Gitu. Jadi skip aja lah Harta. Yang baru beli mungkin besok bisa jual lagi Kak, ijo-ijo tipis gitu jual aja kalau menurut saya sih, KISP ya. Itu yang pertambangan kayak pada naik karena Danantara efek. Biasanya Danantara efek not that important Kak, nggak sepenting itu gitu ya. Menurut saya malah itu kan justru pada nggak suka kan kebijakan satu pintu itu gitu ya. Jadi saya baca artikel kemarin yang buyer batubara kita pada kabur, yang ada transaksi Cina waktu itu yang beli batubara kita kan Cina gitu ya. Jadi jangan ada muka-muka sedih ya. Jadi kalau saya sih pribadi menghindari sekarang yang berbau tadi sampai bingung ngomongnya. Mining yang tambang saya hindarin. Biar IISG turun ke 4.400 bikin base baru, 4.500 lah ya, antara segitu.
Bottomnya di mana nggak, Anggi nggak tahu, nggak ada yang tahu bottom itu di mana ya. Jadi kalau saya sih view penurunan market sekarang ke 4.500 menurut saya, dan 4.500 itu apa zaman COVID gitu ya. Jadi lucu sekali gitu ya, nggak ada apa-apa gitu zaman COVID. Cash mau red issue gimana, harga RI lebih mahal? Masa apa cash mau red issue? Nanti aku cek, aku pegang cash soalnya. Dan biasanya kalau mau red issue itu sahamnya jadi jelek. Kemarin PACK sama apa satunya? Inet. Nah, itu jadi jelek kan gitu loh. Jadi baiknya apa dihindari. Nanti kalau cash beneran mau right issue kayaknya aku lepas deh. Ini soalnya posisinya aku pegang cash ya, udah sekarang posisinya itu lagi minus. Nah, ini lagi begini. Kita lihat nanti lah, sambil aku mau ngecek lah cash bener mau RI. Kalau beneran mau RI, nanti aku lihat datanya bagus gitu ya, emang beneran misalnya artikelnya valid dan segala macam, mungkin aku lepas dulu cashnya. Ya, yang mau beli cash ini kalau beli sekarang lebih dekat ke cut loss, resikonya lebih kecil. Cut loss kita di 160-an. Oke. Ingat lagi kayak begini ya, membatasi resiko itu segala-galanya biar kamu nggak terjerebab, nggak terkatung-katung gitu ya ke bawah sampai di bawah menyelam gitu, paling nggak enak. Oke. Jadi belajarlah mengadaptasi resiko. Masuknya nunggu dolar 18.500. Masa? Ya kemarin aja Pak Ferry Latuhihin bilangnya 22.000 gitu. Jadi kadang sedih kalau ngeliat kayak begitu ya. Emitennya Pak Pur gimana nih? Emitennya Pak Pur apaan emang? Jangan terlalu ini ya, tahu sama saham-saham red issue. Iya Bang Hendra ya. Jadi nanti aku cek kalau misalnya cashnya beneran mau red issue, nanti aku lepas gitu. Jadi biar, atau nunggu kayak hijau tipis nanti aku lepas cashnya. Begitu, aku malas bergambling gitu ya. Dan sekarang memang lagi downsizing portfolio kan, karena marketnya lagi kayak gini. Saya cenderung megang cash, nanti masuknya kalau ada candle hijau di bulanan untuk IHSG. Kayaknya sih begitu ya. Apalagi nih TPIA. Kalau saham lagi kayak gini, mending pagi jual jam apa sih? Pagi jual jam 2 apaan? Dada Kak, biar duit aman dari loss. Dada emangnya masih bisa beli ya? Nggak ada transaksi, keles si Dada. Kak Vini ini bukan yang di peserta intensif bukan sih? Ya namanya sama. Dada nih tipe saham yang likuiditasnya jelek ya, jadi tolong dihindari. Ini kamu nggak bisa diapa-apain tuh kalau beli Dada. Ini salah satu contoh saham yang paling ekstrim likuiditasnya, dan di market kita memakan banyak korban ini ya si Dada ini. TPIA coba kita lihat yuk. TPIA. Nah ini TPIA masih OTW sih ya, ke 1.000 kan katanya. Nggak, menurut saya udahlah, nggak usah ditunggu kapan mantulnya yang kayak begini ya, karena yang terjadi sekarang ini tidak terjadi dalam 1-2 hari. Ini udah akumulasi dari Januari gitu ya. Jadi kayak penurunan TPIA ini udah biarin aja dia jatuh ke bawah cemplung gitu ya. Nggak tahu mau sampai mana. Kalau asing bilang kan dia mau ke 1.000 si TPIA ini. Ya, teman saya yang di Mandiri Sekuritas sih dia analis gitu ya, bercanda, iya tuh kita reboundnya nunggu TPIA ke 1.000 biar asing kelihatan bener analisanya, dia bilang gitu ya. Jadi kalau pada masuk takut minus, mending masuk Goto. Iya, masuk terus nggak bisa diapa-apain ya kalau masuk Goto. Apa kabar Goto? Aku mau lihat si Goto di 50 kan dia. Goto. Ini kayaknya udah nggak bisa kemana-mana nih si Goto, ya. Udahlah yang kayak begini-begini tuh dijauhin aja ya. Belajar yang bener analisanya teman-teman ya. Kalau market kayak gini tuh kerasa banget pentingnya money management gitu. Kayak misalnya aku tuh banyak banget cut loss kalau yang ngikutin dari
dari Maret terutama ya, Maret, April, Mei gitu loh. Itu tapi portofolioku total baru turun 25%. Kok baru Mbak? Iya. Kebayangin kalau kamu nggak cut loss, kamu bisa kayak floating point, floating loss 50% yang kayak gitu dan nggak bisa diapa-apain gitu. Aku walaupun modalnya berkurang, tapi aku masih pegang cash. Karena itu kan aku bikin trading plan, terus kalau udah jelek aku keluar, kalau udah jelek aku keluar. Jadi maksudnya kalau nanti market membaik, aku punya senjata untuk masuk ke market gitu loh ya. Beda dengan nungguin mantul biar kita nggak usah cut loss. Beda dengan begitu kalau menurut saya gitu ya. Kalau kita cuma nungguin mantul pada saat males misalnya gini lah, misalnya kamu beli bumi di 400, kekeh nggak mau cut loss, terus nungguin buminya ngarepnya mantul, nanti kalau market membaik buminya mantul, itu nggak ada yang jamin IISG itu pasti rebound. Tapi pada saat IISG rebound, nggak ada yang bilang buminya bakal ke bawah. Itu harus diingat-ingat, dan nggak bumi doang, apapun semuanya, PTRO, TPIA, DSSA gitu ya, semuanya ini berlaku untuk semua saham gitu loh. Itu kenapa pada saat masuk sebuah saham kamu tuh harus sudah punya trading plan gitu ya. Trading plan itu beli di mana, stop loss di mana, take profit di mana. Terus yang kedua, kamu harus punya money management. Money management paling gampang itu adalah kamu tahu belinya berapa lot, supaya kalau nanti kamu cut loss, kerugian maksimal yang kamu derita tuh sekian. Itu kamu udah tahu di awal. Jadi nggak akan ada pertanyaan yang misalnya, Kak aku udah beli XYZ di average sekian, enaknya hold apa cut loss. Itu nggak begitu ya harusnya gitu ya. Jadi kalau nanya begitu berarti pada saat masuk tuh kamu feeling aja, sahamnya feeling, average-nya feeling, terus jumlah lotnya juga feeling gitu. Makanya begitu merah terus kamu bingung harus diapain. Nah biasanya yang kayak begitu tuh nanti antara floating loss karena nggak berani cut loss, atau menderita kerugian besar gitu kan. Biasanya antara itu, dan nanti biasanya ya ujung-ujungnya kapok. Biasanya kalau kerusakannya ibaratnya kerusakan itu sakit hatinya terlalu besar, biasanya kapok. Nah, yang bikin newbie gagal di market itu begitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar technical analysis sama bikin trading plan kayak gini pakai chart sama money management, bisa ikut kelas aku di sini. Ya, kelasnya itu pakai video buat yang udah serius, kelasnya 3 bulan. Terus buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Terus apalagi? Aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore, karena emang aku nggak tipe begitu. Jadi aku tipenya swing trading gitu ya. Jadi hold beberapa hari, minggu, atau beberapa bulan. Tentunya aku nggak bisa ngewaktuin swing tradingnya berapa lama ini segala macam, karena itu semua balik lagi tergantung market. Oke? Nah, ini yang tertarik bisa DM aku di TikTok sini ya. Dan ini bukan kelas rekomendasi. Kalau kelas rekomen, maksud aku ngasih rekomen khusus gitu enggak. Jadi lebih kelasnya ini justru kayak ngajarin teman-teman biar bisa hunting sendiri gitu, biar bisa sok cari saham sendiri di analisa sendiri gitu ya. Nah, terus jadi kalau aku ada rekomen bagus, aku share di channel biru ini. Di channel biru ini aku share yaitu kalau ada yang bagus, terus portofolioku yang buat publik gitu ya, sama ya kalau ada aku pemikiran aku share di sini gitu ya. Aku tuh nge-share portofolio di sini itu buat ngasih unjuk bahwa misalnya trading itu memang misalnya kayak kemarin aku baru aja update kayaknya semalam deh gitu ya, portofolionya merah semua. Itu adalah bagian dari trading. Kamu udah berapa tahun pun di market itu akan terjadi gitu ya. Saya udah di market dari Jokowi periode 1 gitu. Jadi itu memang adalah fase yang harus dilalui oleh semua orang gitu ya. Jadi jangan cuma pamer lagi happy cuan doang gitu loh. Justru kalau lagi kayak gini itu adalah fase-fase sulit yang mematangkan kita sebagai trader gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi yang tertarik bisa DM aku di TikTok gitu ya. Jangan lupa ke channel biru ini, linknya ada di profile TikTok aku. Gak berkurang gak bertambah, keaman dari IISG Kak Vi tadi gue taunya ya gitu. Nanti makanya nunggu beli buminya di 50 itu nanti gak kemana-mana, karena bumi itu berat kalau mau bumi dewa gitu ya, kalau mau delisting, karena yang punya emiten itu berkepentingan sama emitennya gitu, karena mereka nggak bisa cari duit di bank. Jadi mereka kalau butuh modal tuh gerakin saham. Jadi kalau kita nebeng ya, tapi ini harus benar-benar duit dingin banget gitu ya. Kalau 3 tahun nggak kemana-mana jangan ditangisin, harus level yang begitu kalau mau pegang bumi di 50. Oke, ini apalagi nih DSSA, udahlah DSSA ini junam, terjun payung entah kemana gitu ya. Udah nggak usah ditungguin. Ini mau kemana Kak? Bottomnya nggak usah ditungguin, bottomnya di 50 sampai mentok.
Ya, ini kalau udah kalau udah nih jatuh kayak begini nih jangan ditungguin teman-teman kalau udah jatuh kayak begini. Ini nih strong downtrend udah ngeri banget gitu ya. Ini adalah kalau nemu saham yang kayak begini nih yang kamu lakukan adalah melarikan diri gitu ya, bukan ditungguin kapan mantulnya, nanti mantul di mana, support di mana. Udah nggak ada gunanya support kalau udah kayak begitu gitu ya. Kalau toh dia nanti berbalik arah jadi uptrend nanti akan kelihatan gitu. Nggak akan dalam 1-2 hari dia jadi uptrend. Ya hari ini dia jadi kayak hari ini tuh akumulasi dari Januari balik lagi gitu ya. Ini kan dari sini nih dia mulai downtrend gitu. Jadi kalau nanti dia balik kita pasti tahu gitu ya, nggak usah ditungguin tiap hari ibaratnya. Oke, IRX tuh nggak jelas kapan hari mau RI padahal bagus tebus di 350 sempat ke 500 sekarang jebol entah nggak jelas. IRSX ini menurut saya memang saham yang nggak layak beli karena likuiditasnya jelek. Nah, aku udah ngomong gitu kan tuh yang di lingkar-lingkarin itu likuiditasnya jelek. Itu kenapa saya males beli saham yang likuiditasnya goyang-goyang gini loh teman-teman. Jadi saham yang likuiditasnya goyang-goyang itu banyak dramanya yang Jadi kan kalau saham yang likuiditasnya goyang-goyang itu biasanya tadinya kan tidak diomongin publik. Terus biasanya yang punya emiten atau siapapun lah ya gitu itu biasanya punya kepentingan, misalnya mau right issue. Kamu kan nggak bisa teman-teman right issue itu kan nyuruh kita buyer untuk beli lagi kan gitu loh. Nah itu kamu nggak bisa right issue kalau saham kamu nggak dikenal orang, makanya biasanya digoreng gitu ya. Kenapa dari tidak liquid menjadi liquid, ceritanya tuh begitu lah. Itu pasti biasanya ada kepentingan di belakangnya gitu loh ya. Jadi apalagi kalau marketnya lagi kayak gini gitu, itu harus sangat-sangat berhati-hati sama saham-saham kayak begini karena ya menurut saya sih tidak worth it sama resikonya. Iya ya Bang Indra ya, mau red issue ya cashnya ya. Makasih sudah mengasih tahu teman-teman ya. Nanti saya ikutan jual kalau dia hijau atau minus-minus sedikit gitu saya jual. Zata besok bakalan arah tuh, saham-saham tekstil besok pada manggung lagi. Emang kenapa gitu Zata arah? Zata ini juga tipe saham yang saya nggak suka ya karena likuiditasnya jelek. Biasanya saham-saham yang sering arah-arah itu memang likuiditasnya jelek nih kayak begini. Ya itu udah aku yang bagian gak liquidnya udah aku bulet-buletin gitu. Itu aku paling nggak suka saham-saham yang kayak begitu karena balik lagi banyak dramanya. Salah satu dramanya itu adalah arah gitu ya. Orang tuh selalu berpikir kalau tiap hari bisa dapat yang arah berjilid-jilid nanti bakal cepet kaya gitu ya. Faktanya adalah kalau kamu pengen bertahan di market itu kamu nggak perlu nyari-nyari yang arah gitu ya. Kamu cuma perlu sebuah metodologi di mana kamu bisa trading dengan konsisten cuan bertahun-tahun. Tidak setiap transaksi cuan ya, tapi kayak misalnya 1 tahun hasil tahun itu kamu cenderung profit gitu. Nah itu bisa dikumpulkan selama bertahun-tahun, itu baru compounding gitu ya, baru ngumpul gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu memusingkan apa yang arah besok gitu, karena sebenarnya ya saya sih tetap berkeyakinan nggak ada yang tahu kapan terjadinya arah. Technical analisa nggak mempan, percuma belajar. Nah ini ya, kamu nonton VT terbaruku ya, bahwa sebenarnya technical analysis itu nggak cuma buat nyari cuan teman-teman. Technical analysis itu juga berguna buat supaya kita tahu saham mana yang harus dihindari. Misalnya kayak percakapan kita hari ini, yang harus dihindari misalnya DSSA, TPIA, ya PTRO mungkin gitu ya, yang kayak begitu itu harus dihindarin. Kenapa? Karena memang secara teknikal sudah jelek gitu ya. Jadi analisa itu bagus nggak cuma kalau misalnya pakai technical analysis terus ketemu saham ini beli cuan, nggak cuma sesimpel itu gitu loh. Tapi juga kita bisa lihat misalnya market, misalnya saya bisa ngomong mau ke 4.500 itu pakai technical analysis. Jadi kita tahu gitu loh, market kayaknya bakal makin memburuk, kita harus lebih hati-hati. Jadi kesimpulan yang baik itu bukan cuma apa yang harus dibeli biar cuan, tapi juga saham-saham apa yang harus dihindari, atau kalau beli kita tahu ekspektasinya. Misalnya kamu beli banking, kalau toh kamu beli banking, kamu harus tahu persis bahwa itu lagi downtrend dan akan turun lagi dan akan merah lagi gitu ya. Itu udah 2,5 tahun downtrend dan masih lanjut, belum kelihatan titik baliknya sama sekali. Itu ngeliatnya dari mana? Teknikal gitu loh ya. Jadi jangan kayak orang unyu gitulah, lagi merah kayak gini udah nggak usah belajar. Percaya nggak, kamu punya ilmunya aja stres gitu kan. Kadang sebel lihat market, apalagi kamu nggak punya ilmu apa-apa. Gak harus suka teknikal, kamu fundamental juga sok gitu ya. Teman saya ada kok jago fundamentalnya gitu, dia emang analis dan ya lulusan akuntansi dan segala macam. Giftnya dia memang di situ gitu ya. Jadi saya bukan mendewakan technical analysis, tapi saya mendewakan kamu harus punya sesuatu buat dipegang apapun itu, biar punya view ke market gitu ya. Kalau nggak cocok sama saya nggak masalah, nggak cocok sama technical analysis nggak masalah, tapi jangan bikin statement yang udah nggak
nggak usah belajar, santai aja ke market gitu ya. Biasanya nanti juga kapok kalau kayak begitu biasanya ya. ST udah arah besok pasti bakalan arka target TP-nya di 250. Masa ya. ISG Kak, ISG-nya ke 4.500. Pokoknya kita sih turun terus kayaknya sih ISG. Jauh-jauh aja kalau menurut saya sih. Jangan terlalu agresif ke market. Nih yang ngomongin ST ya. Saya sih terus terang nggak percaya ada orang tahu di mana arah gitu ya. Kalau 250 menurut saya nggak nyampe Kak. 250 itu terlalu tinggi ya. Kamu bisa nyampe ke 160 saja udah bagus menurut saya. Itu pun saya nggak yakin. Ini memang lagi disupport sih sekarang ini si ST ini ya. Supportnya di sini. Terlepas dari likuiditasnya goyang-goyang, itu yang lingkaran biru itu likuiditasnya ST. Yang waktu dia bagian nggak liquid. Nah ini di sini memang 120 ini memang supportnya gitu ya. 250 itu di sini nih. Nih ya, itu memang resisten. Tapi menurut saya ya estimasi yang amat sangat terlalu optimis untuk market yang seperti sekarang ini. Kalau tahu arah menurut saya nggak nyampe bakal satu hari langsung ke 250. Ini coba kita hitung berapa lama. Nah tuh hampir 100% kalau mau ke 250. Ya jadi absurd aja kalau menurut saya ya. Paling toh kalau arah nyampe sini kayaknya. Nah nih paling kalau arah ke 160 gitu. Karena kalau arah kan satu hari kan harus terjadi dalam satu hari. Begitu. Apalagi nih WFK saya nyangkut di 3.400. Kak Anggi, hai Kak Crush, apa kabar? Gimana caranya kita gak tergoda berharap terus naik pas udah nyampe TP? Nggak ada Kak caranya. Itu adalah penguasaan diri sendiri, terus terang itu namanya greedy gitu. Jadi gini, kalau aku sering bilang kan teman-teman belajar analisa bla 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 gitu ya, tapi nanti kalau udah bisa rada jalan analisanya trading itu tentang psikologi. Termasuk saya sekarang. Kenapa misalnya saya bilang kalau nanti misalnya ini posisi saya tinggal 4 sampai 5, kalau nanti kena cut loss-nya saya mungkin nggak trading dulu. Itu adalah bagian dari penguasaan psikologi gitu ya. Saya berusaha membatasi diri sendiri. Karena kalau nggak bikin aturan strict kayak begitu, saya tipe orangnya tuh fight gitu kan. Saya bakal nyoba lagi gitu. Jadi harus dibatasin. Ini kayak pengalaman dari diri sendiri aja gitu. Saya kalau udah ini aja sebenarnya udah rada maksa kan. Udah 20% lebih, harusnya 20% tuh berhenti gitu. Kemarin saya waktu energi cukup optimis gitu ya, soalnya mana saya tahu mau dibikin kewajiban satu pintu bla bla segala macam gitu. Itu kan di luar ekspektasi kita semua. Gitu. Jadi ini sudah 25%, saya harus berhenti. Kalau enggak nanti saya nyoba ingin membuktikan kalau saya pintar. Saya tipenya kayak gitu, psikologi saya kayak gitu. Dan itu saya tahu gitu ya. Itu saya tahu, makanya saya batasi kalau udah 25%, oke lu mundur dulu sampai ISG-nya hijau. Kalau enggak lu bakal nyoba terus sampai mau ke berapa? Minus 50%. Susah balikinnya kalau udah minus 50%. Itu adalah pembatasan diri sendiri. Kalau tadi kakak case-nya gimana, kita nggak berharap dia terus naik kalau udah nyampe TP. Itu biasanya ya satu sih, biasanya kalau ngerti analisa Kak itu tahu yang kita ekspektasikan naik itu realistis atau tidak. Terutama kalau TP-nya sudah kena, karena biasanya take profit itu sudah disetting di dekat resisten gitu. Biasanya kalau bisa analisa tahu ini udah dekat resisten, TP gue aja udah kena, biasanya berat kalau kita ngarep untuk breakout di atas resisten gitu. Apalagi market lagi kayak sekarang, biasanya sih gitu ya. Kalau menurut saya penguasaan ya kalau karena saya pakai teknikal gitu ya, jadi penguasaan teknikal itu cukup membantu ekspektasi kita jadi lebih realistis ke market, karena kita bisa ngelihat datanya seperti apa gitu ya, bukan cuma harap-harap kosong atau keserakahan kita pribadi yang pokoknya gue pengen lebih gitu ya, nggak sesempil itu. Karena kalau kita udah tahu ekspektasinya, misalnya dia deket resisten, kita sengaja lepas, gampang nanti kalau breakout kita beli lagi nggak masalah. Tapi ya cuan yang ada sekarang dikantongin dulu. Gitu, ada psikologi kayak begitu ya. Jadi memang nggak ada obat mujarabnya sih, memang harus dijalanin prosesnya gitu kan, dan terus ilmunya harus ada. Jadi akhirnya kalau toh kita nafsu gitu ya, nafsu beli kayak nafsu nafsu TP kayak gitu, nafsunya tuh paling nggak ada dasarnya gitu, nggak cuma kira-kira atau katanya doang. Ya, jadi gitu buat teman-teman yang mau belajar technical analysis sama money management, aku ada kelas ini, kelasnya 3 bulan, tapi kelasnya ini full technical. Jadi aku nggak ngajarin bandarmologi, nggak ngajarin
apa fundamental gitu ya. Jadi aku tuh pakai chart doang kalau trading gitu ya. Chart sama money management itu adalah dua yang harus dikuasai supaya bisa bertahan di market. Karena kalau enggak ya apalagi market kayak begini tuh kerasa banget kalau nggak punya money management yang baik. Oke, nah itu aku nggak ngajarin scalping juga. Jadi nggak ada scalping, nggak ngajarin day trading karena aku tipenya hold jangan menengah, bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Buat teman-teman yang tertarik bisa DM aku di TikTok, kelasnya 3 bulan buat yang udah serius. Modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik ya, biar pilihan sahamnya bisa banyak. Oke, nah ini aku nggak pernah ngasih rekomen khusus buat yang ikut kelas aku gitu ya. Jadi kelasnya itu difokuskan supaya teman-teman bisa belajar analisa, bukan saya suruh beli ini suruh beli itu. Oke, kalau menurut saya ada yang bagus aku share di channel biru. Jadi ini yang udah follow aku makasih. Jangan lupa ikut ke channel biru. Jadi di channel biru ini perpanjangan dari kita ngobrol di live sekarang gitu ya. Aku harap bisa dijadikan study case juga gitu karena di sini aku share portofolio pribadi aku yang buat publik sama apalagi sama kalau ada yang bagus menurut aku apa gitu. Walaupun akhirnya ini ya kalau ISG lagi jelek ya rekomennya sedikit itu otomatis gitu ya karena kita ngasih rekomen kan berdasarkan keadaan market, nggak bisa maksa. Kadang tidak, trading itu adalah juga bagian dari strategi trading. Begitu ya, jadi Kak Crush jangan dibikin galau. Memang itu bagian dari proses belajarnya ya Kak. Semangat. Nih Kak, kilat kuning nih, wifi-nya nyangkut di 3400. Kalau nggak salah tinggi tuh wifi 3400. Coba deh. Ah kan? Ya. Kak kilat kuning jangan di average ya. Kalau udah salah kayak begini jangan keras kepala, di average lagi gitu ya. Terus kamu mau kalau menurut saya sih kalau sudah downtrend kayak begini itu nggak ada gunanya kamu average ya. Kamu yakin mau masukin uang kamu semuanya ke saham yang memang posisinya salah nih. 3400 tuh di sini kira-kira ya. Di yang garis yang hitam deh dibikin hitam. Nah, kira-kira di atas itu ya kan tinggi banget. Itu harusnya cut loss dari waktu masih di 3000 di sini ya. Nah, harusnya cut loss di situ. Sebenarnya itu nggak jelek-jelek banget waktu masuk kalau marketnya lagi optimis, tapi kan ternyata marketnya berbalik gitu kan, jadi negatif gitu ya, nggak masalah. Tapi harusnya di cut loss di 3000. Itu kalau di cut loss di 3000 kan urusan selesai. Udah kita rugi misalnya berapa persen gitu ya. Itu udahlah. Ini kalau cut loss di 3000, let's say rugi berapa sih nih? Nah, tuh rugi 10%, 11% misalnya gitu. Udah selesai. Sebagian besar uang kita balik gitu kan, 90% uang kita balik, udah kita bisa move on beli saham yang lain. Itulah enaknya punya trading plan dan dieksekusi dengan baik gitu ya teman-teman. Walaupun memang cut loss itu di mana-mana nggak enak, saya juga nggak senang cut loss sebenarnya. Tapi selalu kalau dibandingkan dengan tidak cut loss kayak wifi ini misalnya contohnya gitu kan, sekarang lebih menyakitkan lagi. Sekarang masih floating loss gitu kan. Nah, ini sudah berapa? Udah 50%. Ini kalau udah 50% begini ini biasanya mengganggu kejiwaan ini kalau udah kayak begini kan, jadi ganggu psikologi banget gitu loh. Makanya kalau saya sih memang membiasakan diri disiplin cut loss biar nggak bertele-tele begini. Karena kalau udah bertele-tele begini, nanti semua portofoliomu isinya bertele-tele begini. Ini saya tahu banyak yang portofolionya isinya begini, isinya saham PP terus lagi minus 50%-an semua gitu ya. Itu biasanya mentalnya down gitu, dan memang nggak ada yang bisa dilakukan. Beda dengan saya ya, walaupun aku bilang modalku turun 25% dari awal modal, tapi nanti kalau toh ini semua portofolio aku cut loss, aku punya cash, itu jangan dilupakan. Aku punya cash dan ISG itu pasti mantul, nggak mungkin enggak, kecuali kita balik ke zaman dinosaurus gitu kan. Nah, nanti pada saat mantul saya bisa balik lagi gitu loh, kapanpun itu gitu loh. Jadi maksudnya nyali portofolio saya itu masih ada nyawanya, detak jantungnya, karena saya masih bisa cash gitu loh, masih punya cash nanti begitu. Kalau kondisi sudah terjadi begitu gimana Kak? Sudah terjadi kayak begini, nggak banyak yang bisa dilakukan Kak. Kalau udah terjadi kayak begini, saran aku satu, nggak usah averaging down. Kedua, belajar lagi ya, belajar trading yang benar. Jadi entah technical analysis, entah fundamental analysis, belajar yang benar gitu ya. Terus nanti paling kalau mau memperbaiki itu harus punya cash gitu. Jadi antara kamu nabung lagi cash baru atau di cut loss sebagian supaya kamu punya cash, nanti kamu trading dari situ. Dengan ilmu yang baru ya, jangan trading asal trading doang, pakai ilmu yang membawa kamu ke nyangkut begini. Itu namanya kan tradingnya salah, makanya kamu nyangkut begini gitu ya, sampai minus 50% gitu. Masih kamu hold dan segala macam tanpa planning yang jelas tentunya gitu ya. Itu nanti kamu trading pakai modal baru gitu untuk
ngumpulin cuan, nanti pelan-pelan nge-cut loss yang kayak begini, yang nyangkut-nyangkut. Itu akan jadi PR yang lama sekali, bisa diberesin 3, 4, 5 tahun. Karena nggak segampang itu ngumpulin cuan terus nge-cut loss lagi. Itu sebuah perjalanan yang panjang gitu ya. Kenapa? Biasanya kalau yang udah ngalamin terus punya ilmu baru lah gitu ya, belajar jadi sadar, mending gue cut loss di awal, udah nggak bertele-tele, gue bisa move on ke yang lain, mikir yang lebih. Jadi tiap buka porto tuh nggak mikir kapan mantul gitu. Jadi kalau tiap buka porto tuh mikirnya kalau ngelihat market, wah yang bagus apa nih, ada yang bisa gue beli nggak gitu ya. Itu dua psikologi yang sangat berbeda. Begitu. Oke teman-teman, ini memang kalau lagi kayak begini itu kerasa banget yang namanya harus menjaga resiko di portofolio, itu kerasa banget. Kalau scalping perlu nggak menguasai teknikal, terus terang saya no comment karena saya nggak bisa scalping ya. Dan menurut saya ya scalping itu pendekatan ke market yang terlalu agresif untuk sebagian besar orang, dan itu tidak efisien, terutama buat teman-teman yang punya pekerjaan lain selain trading. Kan kebanyakan dari kita kan antara biasanya kerja gitu kan ya. Itu kalau yang kerja biasanya sih, iya, saya terus terang tidak terlalu percaya sama so-called katanya scalper gitu ya. Secara pribadi tentunya selalu ada pengecualian gitu kan. Saya nggak bilang di dunia ini nggak ada scalper, yang nggak bisa begitu juga. Tapi untuk sebagian besar orang itu menurut saya scalping itu bikin kapok doang gitu. Katanya sih scalping kan baca bandar apa segala, tapi ya nggak tahu ya menurut saya. Jadi gini, alasan kenapa saya nggak pernah belajar bandarmologi, saya itu belajar fundamental juga. Saya belajar 2 fundamental sama teknikal. Terus akhirnya saya lebih senang sama teknikal gitu kan, karena menurut saya lebih simpel aja. Anyway, kenapa saya nggak pernah bother gitu ya, nggak pernah pusing belajar bandarmologi, karena saya terus terang tidak tahu percaya sama basic ilmunya. Kalau fundamental sama teknikal itu kalau teman-teman yang orang finance gitu ya, itu bisa ditilik ilmunya sampai jauh gitu ya. Jadi ilmunya udah ada 100 tahun, buku teksnya banyak dan bisa diterapkan di banyak market. Jadi itu sebuah kayak pendekatan sains secara financial gitu ya, ke market financial gitu. Jadi bisa diterapkan kayak saya nih, misalnya teknikal gampangnya kayak begini ya, itu bisa diterapin di pasar US juga. Saya trading di pasar US dan bisa pakai analisa yang saya pakai di market lokal. Which udah jelas bisa dipakai lah ya, kan ilmunya kan dari luar. Tapi bandarmologi di dunia ini nggak ada yang bandarnya itu dibuka gitu ya, kode bandarnya. Harusnya exchange itu anonim. Itu adalah sebuah standar exchange market itu harus anonim gitu. Jadi itu makanya saya nggak pernah belajar bandarmologi. Saya jadi ngoceh kebanyakan. Kira-kira begitu. Analisis gimana sekarang kalau ISG crash semua begini ya, rontok. Ya nggak gimana-gimana ya, kita tahu ISG-nya mau ke 100 ke 4.500 gitu kan. Saya pribadi tinggal sisa 4 portofolio, kalau cut loss semua saya pegang cash dulu sekarang. Begitu. Kalau kondisi ini tadi masuk PTBA gimana, aman gak? Kayaknya enggak deh. Yang semua yang mining tuh lagi kesel saya. Ya gara-gara satu pintu itu teman-teman, menurut aku sih ya nanti dibilang ini lagi tidak pro lagi ya. Bukan masalah tidak pro sih, cuma kayaknya kebanyakan pemain yang di miningnya itu juga pada nggak suka sama kebijakan itu ya. Menurut saya PTBA ini OTW masih bertahan di pergerakan sideway-nya ini. Sideway-nya kan ada di 2.400, di bawah sini sampai 3.000. Kalau kamu mau beli PTBA, menurut aku lebih dekat ke 2.400 lebih baik. Belinya di sini nih 2.400, itu supportnya dengan asumsi support ini bertahan ya. Ini sudah bertahan dari 2023 nih di sini. Ya, jadi paling begitu Kak kalau mau beli PTBA ya di 2.400. Kalau belinya sekarang di sini ini nanggung kalau kata saya. Ya. Ini range pergerakannya ini 2.400 sampai 3.000 udah bertahan dari 2023. Jadi ya paling make sense kalau untuk sekarang sih ya belinya 2.400 kalau menurut saya. Makasih ilmu MM dan psikologinya Kak, iya sama-sama. Apalagi nih BBCA gimana Kak? Aduh. Tapi kita stay di emerging kan Kak. Nah ini. Sementara kemarin kan kita kan bahasin si emerging itu kaitannya kan sama MSCI kan, kita takut kita di kick ke frontier market gitu. Terus kemarin kan MSCI-nya udah pengumuman, terus kayaknya cukup oke lah ya gitu. Walaupun aku tahu banyak di kick dan segala macam, tapi secara prinsip kita masih di emerging gitu. Yang jadi masalah sekarang outflow kita kan gila-gilaan tuh. Tadi saya ngobrol sama teman saya yang di analis mandiri,
sehari keluar 300 T. Apa setiap penurunan 1% itu 80 T apa ya dia bilang. Jadi kalau kita 4% sehari itu yang keluar 300 T outflow-nya. Anyway, terus dia bilang gini, iya nih kita kalau outflow-nya begini terus lama-lama frontier market nih, dia bilang begitu. Tapi ya itu bercandaan antar kita aja sih, belum masih jauh kayaknya, belum ada kayak statement atau sesuatu yang bisa kita pegang beneran bahwa kita bakal ke frontier market. Saya jadi penasaran sebenarnya frontier market tuh requirement-nya, syaratnya tuh apa aja gitu loh. Apakah ada kayak minimal size bursanya gitu ya untuk menentukan mana yang di frontier market, mana yang di emerging market, itu malah saya nggak tahu. Jadi saya penasaran juga, pengen kepo gitu ya, pengen nyari tahu juga. Tapi sementara marilah udah kita fokus aja di ISG yang kita hadepin sekarang gitu kan. Lagi kayak begini jangan terlalu agresif, gitu aja dulu sementara buat kita, karena prinsip saya itu kita harus fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Kalau kita fokusnya ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, misalnya apakah kebijakan Pak Purbaya, apakah nanti MIK itu pas ada yang pidato bakal ngomongnya apa, nanti efeknya gimana ke market, itu kan hal-hal semua yang nggak bisa kita kontrol kan gitu loh. Jadi kalau saya fokus ke hal yang bisa kita kontrol, yaitu analisa gitu kan, sama money management gitu, psikologi. Itu kan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa kita suruh kan apa yang diri kita lakukan gitu kan. Jadi daripada mengkhawatirkan make effect gitu ya, lebih baik kita fokus ke diri sendiri aja. BBCA nih balik lagi, dijauhin ya, banking dijauhin karena ini masih downtrend ya. Jadi tujuannya menuju 5.000 tuh udah di depan tuh, udah 5.400 kan, udah dikit lagi. Oke, jadi kalau saya sih begitu ya. Kalau ngarepin dividen ya saya no comments ya. Ini selalu jadi perdebatan menarik gitu ya. Kemarin ada yang bilang ada yang komen ngatain saya orang baru gitu ya. Susah katanya ngomong sama orang baru. Katanya dia beli saham dividen 10 tahun udah balik modal, katanya begitu ya. Yang perlu dipikirkan sih ya itu sih masing-masing sih ya. Kalau saya pribadi, saya itu tidak punya kepercayaan yang tinggi terhadap emiten kita apapun untuk dipegang 20-30 tahun ke depan. Misalnya konon katanya buat pensiun gitu ya, ngandelin dividen. Kamu berani jamin waktu kamu pensiun dividennya ada? Berani jamin setiap tahun selalu ada pembagian dividen gitu? Kalau saya justru tidak terlalu yakin gitu, makanya nggak terlalu ngejar-ngejar dividen. Kalau kamu mau dividen, saya lebih suka kayak ETF yang khusus dividen itu ada, walaupun kecil sih dividennya 3%. Tapi kenapa kalau ETF Mbak Anggi lebih senang? Karena kalau ETF itu sekumpulan emiten yang membagikan dividen gitu kan. ETF itu kan pengumpulan, nanti ada misalnya ETF SP500, berarti 500 perusahaan yang paling besar kalau nggak salah ya di US. 500-nya itu akan berubah-ubah, dan kalau nanti ada satu misalnya tidak relevan keluar di kick, akan digantikan di yang lain. Jadi uang kita tuh ada di sebuah kumpulan gitu loh, nggak cuma satu saham gitu. Tapi kalau individual stock gitu, stok itu tadi saham itu, kalau saya tuh tidak terlalu percaya gitu loh. Even sama BCA ya, walaupun aku tahu sih mungkin kayak kesan lebay banget gitu ya, ya kan banking begini-begini. Iya sih, tapi who knows gitu kan, siapa yang tahu gitu. Saya nggak berani bertaruh aja gitu loh. Ya gitulah ya. Jadi tentunya balik ke masing-masing, tapi secara teknikal banking masih melemah, dia menuju 10. Bumi bener kata Mbak Anggi nyampe 150 juga. Iya, 150, dan itu belum tentu mantul gitu ya. Kan saya dari kemarin bercanda sama Bang Endra tuh, kalau beli Bumi di 50 gitu kan, biar udah nggak kemana-mana. Intinya tuh jangan diarepin mantul gitu loh teman-teman Buminya, karena secara tren tuh udah downtrend. Masalahnya tuh gitu, menurut aku tuh banyak yang masih ngarepin Buminya balik ke yang dulu, biar kejemput, biar ya itu biasanya kalau udah nyangkut biasanya begitu, biasanya nyangkutnya di atas 30%, jadi harapannya begitu gitu, karena practically nggak ada yang bisa dilakukan kecuali yang misalnya itu nge-cut loss beneran gitu ya. Jadi ya kalau udah bahasin saham yang junamnya parah kayak DSSA, PTRO, TPIA gitu ya, Bumi, Dewa itu psikologinya tuh gede banget, karena banyak orang yang berduka di situ, saya tahu gitu loh. Ya jadi ya itu kerasa banget
kemampuan apa sih kita mengendalikan portofolio itu kerasa banget. Kalau udah kayak gitu stuck nggak bisa diapa-apain tuh udah gitu sahamnya misalnya buluk, mending kalau nyangkut merah menganga banking gitu kan. Paling nggak masih dapat dividen, paling nggak gitu kan, nggak besok bangkrut gitu ya. Kalau misalnya nyangkutnya kayak di SSA situ mau ngapain ya, itu kan nggak terlalu, maksudnya secara company ya beda kelas lah gitu ya maksudnya. Gitulah. Kalau saya balik lagi, saya tuh orangnya simpel. Jadi kalau teman-teman udah lama mengenal ya, saya sering ngobrol gitu kan di live, saya tuh males yang kayak pendekatan di averaging down. Terus ada yang bilang kemarin, tadi ada juga yang ngomong ini pakai apalah 9 sekuritas gitu ya. Jadi kalau nyangkut di sini beli di yang lain, ini harganya beda-beda. Menurut saya itu terlalu complicated gitu loh. Bayangin 9 sekuritas. Lawang saya aja 2 minggu nggak login kadang lupa passwordnya gitu kan. Saya punya catatan passwordnya karena saya sering lupa kan. Sekarang passwordnya ribet kan, harus yang kayak huruf besar, huruf kecil, ada karakter apa segala, saya sering lupa gitu kan. Ini lagi 9 sekuritas beler saya gitu ya. Jadi saya simple, tipenya pendekatan itu sangat simple gitu loh. Saya nganalisa, kalau saya mau beli udah saya tetapin trading plan-nya, saya hitung money manajemennya, belinya berapa lot, udah saya beli. Nanti dieksekusi, cut loss-nya kena jual, TP-nya kena jual, udah dan selesai. Misalnya saya rugi nih 20% gitu kan. Ya udah rugi 20%, 80% duit saya balik di duit itu udah. Begitu saya mikir next gue beli apa ya, moga-moga lebih baik gitu. Jadi menurut saya sih untuk kepribadian seperti saya gitu ya, pendekatannya cukup simpel gitu loh. Jadi tidak terlalu bertele-tele, tidak penuh dengan harap-harapan dan segala macam ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar trading yang simple-simple gitu, oke, tapi harus mau cut loss gitu ya, bisa belajar sama aku nih di sini. Ini full chart ya, pakai teknikal. Ya gimana kalau nyangkutnya di bumi? Aduh. Oke, jadi kalau misalnya mau kepo sama kelas aku bisa DM aku di TikTok nih ya. Kelasnya 3 bulan, terus buat yang udah serius modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. Kalau yang masih modalnya 1-2 juta udah kita belajar dulu aja di live gini yang gratis-gratis ya. Sambil ya belajar juga sama yang lain yang ngomongin saham kan banyak. Begitu. Oke, ditunggu DM-nya di TikTok, terus jangan lupa kamu ke channel biru. Nih ya, channel biru ini aku share portofolio pribadi aku. Terus kalau ada yang bagus saham juga aku share di sini. Atau ya view aku kalau di market gimana. Terus kalau kita live begini nih, ini ada replaynya aku share juga di sini ya di channel biru. Jadi aku tunggu saja. Perbankan menangis banyak yang nyangkut. Iya memang. Karena kan gini, kalau pasti teman-teman yang kalau yang baru sering banget dengar yang begini gitu kan. Kalau nggak bisa analisa, beli aja perbankan, enak. Long term pasti naik lagi gitu kan. Ya teorinya itu enak diomongin, tapi gimana ya? Kalau kamu nanya sama yang beli banking 2,5-3 tahun yang lalu nih, sekarang lagi nangis bebek gitu ya, karena minus kayak BRI aja itu minus terakhir saya hitung 40% dari 2,5 tahun yang lalu. Mungkin sekarang udah nambah, karena itu saya ngitungnya 2 minggu lalu belum breakdown 6.000 gitu ya, mungkin OTW 50%. Aku bukan ngetawain, aku bukan gimana, cuma gini teman-teman, kalau kamu buka porto posisinya minus kayak begitu, terus posisinya kamu nggak bisa analisa, itu paling nggak enak gitu ya. Maksudnya itu enak ngomongnya di depan, iya tenang aja nanti naik gitu kan. Kan kita nyari duit makan susah kan, ngumpulin tuh setengah mati ibaratnya gitu. Terus posisinya minus kayak begitu, kamunya nggak tahu ekspektasinya ke depan seperti apa karena nggak bisa analisa. Kalau menurut saya itu posisi yang, ya kalau buat saya sih, saya paling tidak suka posisi di mana saya nggak ngerti ngambil keputusan, saya nggak ngerti apa yang terjadi nih gitu ya. Kalau toh jeleknya akan sampai mana, resikonya akan bagaimana, saya nggak suka, saya nggak bisa menghitung sesuatu. Saya menaruh uang di sesuatu yang nggak bisa saya hitung, itu saya nggak suka gitu loh. Ya jadi aku bukan kayak jelekin perbankan ya, cuma kayak pendekatan kita dalam naruh uang kita dimanapun gitu ya. Kamu mau naruh di obligasi, kenapa saya nggak pernah beli obligasi yang pribadi, saya belinya di reksadana karena saya terus terang sih ya, sebenarnya kalau belajar sih pasti bisa. Dulu saya pernah belajar ngitung obligasi, saya kan S2 di saham gitu ya. Cuma saya terus terang males ngitungnya gitu ya. Obligasinya kenapa saya bisa di reksadana. Akhirnya pendekatannya beda gitu loh. Jadi kita harus tahu apa yang kita lakukan, bukan cuma kayak mendewakan perbankan atau mining gitu ya. Mining kan biasanya dividennya bagus gitu. Jadi ya gitulah. Ya, intinya sebenarnya kalau belajar kayak investing kayak begini sih teman-teman, itu kayak nggak ada habisnya kalau buat saya sih ya gitu ya. Saya udah 10 tahun di market, kayak masih ada aja yang saya nggak ngerti gitu ya perasaan gitu. Jadi emang kayak sebuah kayak pembelajaran yang long life learning lah kalau kata saya. Gitu Mbak Anggi, ala-ala ngomongnya ala-ala.
Kak baru masuk, Kak Octavian baru pulang kerja pasti nih ya. ISG sempat ke 5.600, gila sih. Iya Kak, jadi tadi pagi itu 4% terus naik lagi. Eh, Kak aku nyangkut 60%, gimana Kak? Ya nggak gimana-gimana, bertobat, belajar belajar analisa, terus nanti yang nyangkut belajar analisa sampai kamu bisa trading, ngumpulin cuan, nanti bertahap yang nyangkut itu kamu cut lossin dari cuan yang kamu punya gitu ya. Tapi balik lagi ini harus ada ilmu baru ya, nggak bisa cuma sekedar oke, jadi nyangkut gue top up lagi duit karena duit kamu banyak gitu ya, gue trading lagi mau ini biar nggak kalah. Attitude-nya nggak bisa begitu ya. Jadi ya modal itu penting, jelas penting gitu ya. Modal kita beli saham nggak pakai daun kelor gitu kan ya. Tapi harus ada ilmunya. Jadi ketika pendekatan baru ke market, kamu bisa lebih bisa trading dengan baik. Biasanya kalau nanti kamu udah punya ilmu baru, udah bisa ngatur strateginya segala macam, terus kamu nanti menangis bebek, menangisi yang nyangkut-nyangkut itu. Karena terus nanti kamu sadar, goblok, harusnya gue udah cut loss aja dari kemarin selesai. Misalnya gue rugi nih berapa, let's say 25% deh, 75% duit gue balik, udah move on gitu ya, daripada kamu nggak mau cut loss terus modalnya keburu banyak minusnya gitu kan, terus kamu cut loss bertahun-tahun gitu, berusaha menyeimbangkan dua tujuan gitu ya, yang satu nyari cuan, terus nanti ada cuan, cut lossnya dikurangi dikit-dikit. Wah itu butuh kekuatan mental yang luar biasa terus terang. Kenapa? Karena saya pernah ngalamin kayak begitu. Akhirnya saya nggak sabar, saya cut loss akhirnya. Begitu saya udah ngerti gitu ya ininya, wah ini mah kalau gue biarin nih nungguin si cut loss ini bisa bertahun-tahun. Akhirnya saya ya udahlah, nyari duit yang banyak, saya tahu bakal rugi segini, jadi begitu cut loss jebret langsung saya langsung top up lagi gitu. Tapi akhirnya kayak saya jadi banyak gitu karena saya terus terang tidak sabar yang kayak 4 tahun saya bisa ngumpulin untuk nge-cut loss pelan-pelan. Saya tidak sesabar itu gitu. Tapi balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi pada saat saya nge-cut loss gede itu saya udah punya ilmu baru gitu maksudnya. Jadi bukan emosional. Kira-kira begitu. Kalau di hold terus apa bisa habis Kak? Habis sih tidak. Jadi kayak gini, kalau di saham itu nggak ada habisnya gitu ya. Karena you beli saham kan kamu punya lembar sahamnya itu kan. Itu tuh transaksi jual beli teman-teman. Jadi teman-teman punya, kayak misal Anda beli BCA 100 lot misalnya gitu kan. Walaupun BCA-nya turun, Anda waktu beli 6.000, sekarang BCA-nya 5.000, kasaran belum nyampe kan 5.000. Gitu. Itu nanti kalau BCA-nya 1.000, amit-amit gitu ya. BCA-nya 1.000, itu tetap aja kamu punya 100 lot. Tapi yang beda kan value-nya. 100 slot BCA di 6.000 dengan 100 slot BCA di 1.000. Itu beda nilainya gitu loh. Jadi nggak ada kata habis. Nah yang jadi masalah, kamu nyangkutnya di mana? Misalnya kamu nyangkut di konstruksi. Banyak yang gini kan, aduh udah nyangkut udah didimin aja. Atau misalnya BUMN. Nih terutama yang BUMN nih. Kita sering kadang terjebak nih. Saya bukan antek asing menjelekkan negara ya. Ngomong doang berdasarkan fakta. Jadi kayak misalnya kamu nyangkut di konstruksi. Wika, WSKT, WSBP apalah itu ya, pasukan ADI, PTPP itu ya, pasukan itu gitu kan. Waktu Jokowi periode 1, itu semua orang cinta banget sama konstruksi teman-teman. Saya waktu itu di market unyu-unyu kayak kalian gitu ya. Saya sempat cuan banyak itu PTPP sama WSKT gitu. Tapi kan saya selalu trading gitu ya, jadi nggak hold jangka panjang. Itu ada yang hold, ini adalah masa depan bangsa, akan menjadi runner up-nya banking bla 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 gitu kan. Sekarang 10 tahun kemudian itu minus 80%. Kalau portofolionya kamu diemin aja dulu, bisa kamu nyangkut di situ, terus kamu diemin aja udah bodo amat. Dilihat sampai sekarang gitu kan, udah minus 80%, mau kamu apain? Ya udah kan, pada prakteknya itu duit hilang. Gitu loh. Jadi makanya itu maksud saya itu harus berhati-hati, jangan portofolio itu diurusin lah maksud saya. Kalau tuh sudah nyangkut ya harus dipikirin gimana keluarnya. Kalau kayaknya ilmu gua kurang nih. Kalau jawaban kamu saya nggak tahu, itu berarti kamu harus belajar. Karena berarti kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan kan. Berarti itu kan maksudnya sebuah feedback gitu. Aduh nih gue sampai keder gini nggak tahu apa yang harus dilakukan, berarti gue harus mencari tahu nih gitu kan. Nah, itu coba kamu cari tahu gitu. Jadi memang kalau di saham tuh faktor belajarnya tuh luar biasa sih. Balik lagi, saya udah 10 tahun di market aja merasa kayak ada aja sesuatu yang saya tweak gitu, yang saya ubah-ubah gitu. Benerkah awal nggak paham sama kata, sekarang udah ngerti and nyesel? Iya biasanya begitu ya. Jadi tapi memang itu bagian dari pembelajaran teman-teman. Jadi jangan ngerasa kayak saya kayaknya bodoh atau kurang cukup pintar atau apa, enggak kok gitu ya. Jadi itu adalah udah kayak semua orang akan mengalami itu. Dan ini kalau ya sedikit yang saya sharing 10 tahun di market gitu ya. Salah satu yang bikin kamu bertahan di market itu adalah humble, rendah hati, mengakui kesalahan, mengakui kalau kamu tidak tahu gitu ya. Karena kalau kita hidup kan yang maha benar itu Tuhan gitu ya. Apapun agama kita gitu ya, kita percaya yang maha benar itu Tuhan. Kalau di market trader yang maha benar itu market.
Jadi kalau saya nih analisa, Mbak Anggi bilang Ultra Jaya 1540 bagus ini. Buktinya tadi cut loss. Nggak usah ngotot Mbak Anggi, lu boleh S2, IP lu boleh 3,7, pokoknya cut loss. Di Ultra Jaya itu salah, market bilang itu turun. Dan itu menyedihkan gitu. Maksudnya apa tidak mengenakan. Itu yang bikin kayak apa ya? Di trading ini adalah skill yang lucu gitu loh kadang ya. Udah belajar analisanya susah, tapi kadang kalau kamu udah belajar analisa juga kadang ego itu main semuanya. Jadi kayak misalnya teman-teman nih, misalnya yang Sultan pengusaha duitnya banyak, lu jangan GR mentang-mentang kamu jago di bisnis kamu, terus kamu bisa jago di market hanya karena uang kamu banyak, mau lihat aja gitu ya. Jadi nanti akhirnya kalau bertahan di market itu ya gitu, kita harus mengakui kesalahan gitu. Makanya biasanya orang yang udah lama di market tuh nggak ngegos, nggak yang ikut gue pasti bener gitu, karena tahu apa pasti bakal ada momennya gue salah, bakal ada momennya gue rugi. Itu adalah bagian dari semua keseluruhannya gitu loh. Jadi ya kira-kira begitu ya. Bang Anggi banyak berceramah hari ini malah nggak ngeliatin grafik, maafkan saya. Itu pilihan Kak, kalau emang Kakak nyaman dengan Porto Merah nggak apa-apa, asik. Kak Octavia nih, hold bumi to the moon in Desember sampai Januari. Amin. Saya sih terus terang dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berharap kita ini kan kita Q2 terakhir ya. Saya tuh berharap Q3, Q4 kita tuh naik serius deh. Ya biar nggak terlalu senep gini loh ekonomi, dan secara umum ya nggak cuma market doang gitu. Saya pengennya tuh ekonomi realnya juga naik gitu ya. Terutama nggak tahu teman-teman yang di luar Jakarta, yang di Jakarta tuh suasana nggak enak banget gitu ya. Kayak orang tuh takut begal lah, takut apa segala gitu ya, kayak banyak orang ya gitulah, kriminal jalanan kan sangat nggak nyaman maksudnya. Itu kan ujung-ujungnya kan ya orang lapar gitu ya, namanya orang kepepet sih gimana, amit-amit gitu kan. Nah itu jadi ya saya sih berharap semuanya jauh lebih baik ke depannya, ke Q3 dan Q4. Walaupun ya deg-degan ngeliat USD dan segala macam gitu ya. Semua orang apa pada kayak aduh gue nggak bisa bayangin nanti akhir tahun ini gimana gitu ya. Ya itu nggak enak aja jadi rakyat kadang begitu, asik. Kalau beli BBRI atau Blue Chip untuk dividen aja gimana? Tadi udah aku ceritain sih panjang lebar ya. Aku pribadi tidak terlalu suka ngandelin dividen dari individual stock karena ya itu tadi takutnya. Gimana kalau misalnya ada krisis ekonomi lalu tiba-tiba Bank Mandiri, BNI, BRI terus di merger gitu. Ya kan, maksudnya itu di luar kontrol kita semua. Nanti saham kita gimana kalau kayak begitu. Jadi banyak banget kalau individual stock tuh yang saya nggak percaya gitu loh. Maksudnya things will happen, akan terjadi sesuatu yang besar yang kita nggak bisa lihat di hari ini. Gampang lah, saya kemarin teriak-teriak ini mining bagus kan, industri energi gitu kan, lagi perang bla bla. Tiba-tiba ada kebijakan pemerintah satu pintu, bubar lah itu semua. Ya kan, emang saya salah ngomong? Coba lihat yang saham US itu, yang oil, wah pada senang semua, sesuai yang saya bilang kan gitu ya. Kita di energi lagi bagus, yang sektor-sektor energi pada bagus, energi kita yang lokal gitu ya. Jadi banyak sekali hal yang di luar kontrol kita, yang benar-benar di luar kontrol kita aja bahkan nggak tahu kalau itu bakal dateng kan. Ya itu tadi makanya harus ada pengendalian resiko tuh begitu. Karena ada banyak banget yang kayaknya itu kemungkinannya kecil deh Kak. Iya, memang aku tahu kemungkinannya kecil, tapi my point is kalau misalnya view-nya dividen jangka panjang, sampai ketika titik itu terjadi kamunya udah nggak kerja dan udah tua, mau gimana gitu ya. Jadi nggak tahu sih, saya mungkin lebay aja, tapi secara pribadi gitu ya, saya nggak mau naruh uang saya di individual stock hanya ngandelin dividen gitu, apalagi di Indonesia gitu ya. Jadi tetap harus diawasin lah ibaratnya. Sebenarnya nggak masalah kamu mau hold ini, tapi harus kamunya tuh harus bisa analisa. Jangan hold karena kamunya nggak mau belajar analisa gitu loh. Jadi kalau menurut saya nanti kalau ada apa-apa kamu tuh nggak tahu ekspektasinya gitu loh, maksudku. Nih Kak Octavia nih, BTW aku baru liatin saham US kemarin, gampang banget nyari saham yang grafiknya kayak BSML. Iya, emang kalau di US itu trennya kelihatan, kalau yang downtrend gitu ya. Nah, tentunya kamu jangan nyari yang ebel-ebel $5 gitu, jangan nyari yang begitu, cari yang $100 ke atas tuh, yang perusahaan-perusahaan lumayan. Itu lebih enak sih ngelihat trennya gitu ya. Jadi ya lebih enak aja terus terang. PACK menarik, oh jangan, saya anti sama PACK soalnya likuiditasnya jelek. TINS Bank analisis tadi, TINS udah dibahas juga sih ya, si TINS ini dia kemarin kita punya planning TINS terus cut loss nih TINS. Nih ya, ini sebenarnya TINS ini sekarang lagi di support tuh 3 ribuan ya.
di 3.000 dia lagi di support. Cuma ya kalau saya sih ngelihat keadaan sekarang tuh terus terang tidak confidence Kak, masalahnya itu nggak pede aja gitu ya ISG-nya kayak sekarang gitu. Jadi kalau saya lebih milih untuk udahlah jauhin aja gitu ya kayaknya. Malesin gitu ya. Apalagi nih BNBR, oh iya nih tadi, dan bener kata Mbak Anggi blue chipnya emang gacor. Iya Kak Octavian, blue chipnya gacor, udah bilang di sana tuh apa blue chipnya tuh rasa gorengan, jadi kayak naik 10% tuh B aja gitu loh. Tapi kalau kita nyari di lokal sini kan 10% tuh menggeh setengah mati, 20% tuh 3 tahun kali itu dengan asumsi market bagus gitu ya. Jadi sedangkan kalau di market US lebih enak sih terus terang. Makanya ini deh belajar analisa serius deh. Kalau udah belajar analisa nih ya kayak teknikal gini ya, aku ajarin di kelas gitu. Terus udah bisa dikit aja gitu ya. Nanti terus ngeliat di kamu ngeliat market yang lain tuh mending ada view-nya gitu kan, kayaknya ini jelek deh, downtrend deh, kayak gue skip aja deh nyari yang lain gitu. Jadi lebih enak gitu loh, lebih ada kira-kiranya tuh best guess-nya tuh lebih jalan gitu, tebakan terbaiknya tuh lebih jalan karena kita ada parameternya gitu loh yang dipakai. BNBR. Nih, BNBR apa kabar nih BNBR kan di kemarin tuh supportnya 100. Nah, udah di 100 kan. Ya. Sudah di 100. Ah, ini memang BNBR nih sekarang. Jadi gini, BNBR ini saya tidak suka likuiditasnya jelek. Nih, ya likuiditasnya jelek kayak begini, ini saya nggak suka saham kayak begini ya. Tapi kalau kamu mau maksa, ini sekarang BNBR nih ada di support gitu ya, walaupun ya kayaknya OTW jebol juga kayaknya ya. Teorinya sih mungkin kalau ada candle hijau di sini gitu ya, mungkin bisa masuk. Nanti stop lossnya di bawah sini, di bawah 100 mungkin. Tapi kalau saya suruh beli pakai uang saya nggak mau gitu loh. Karena balik lagi likuiditasnya jelek yang model kayak begini. Ini males ini model-model kayak begini ya. Nanti ya itu karena saya sudah berpengalaman nanti sangat mungkin nyangkut dan atau nggak bisa transaksi, nggak bisa dan segala macam. Pokoknya tuh saya males kalau likuiditasnya udah jelek karena menurut saya nanti tuh buang-buang waktu aja. Apalagi makin uang kamu banyak itu makin nggak worth it saham-saham begini sih menurut saya. Asa nih, Asa juga nggak bagus nih Asa. Nah, tuh kan likuiditasnya tuh yang biru-biru aku buletin di kiri ya. Itu juga udah likuiditasnya jelek. Nah, ini sekarang kemarin tuh kan Asa bergerak dari range ya. Support terakhirnya di 70 nih. Di sini. Nah, terus sekarang dia udah breakdown. Nih, kemarin dia fresh breakdown begini. Ini kalau udah kayak begini dia ini cus ke bawah menurut saya. Udah tinggal nunggu aja. Ya, nanti juga balik ke 50. Ini nggak tahu deh bisa di bawah 50 ini di papan apa sih bisa di bawah 50? Ya saya pribadi udah saya lagi jarang ngomong ya. Biasanya kalau market lagi bagus saya ngomong tuh ya. Saya males beli saham yang nominalnya di bawah 100 gitu karena biasanya ya kalau yang di bawah 100 tuh biasanya ada iplik-iplik sahamnya gitu ya. Jadi saya males. Inet gimana Kak? Inet juga abis right issue tuh jadi jelek nih Inet nih. Itu garis birunya narik dari mana ya? Oh nih sekarang. Wih tambah jelek kali malah ya. Tuh. Ya udah breakdown 3 minggu ini di bawah support berapa ini? Iki support piro iki? 250. Ya 250 ya. Jadi baiknya dihindari aja Inet Kak. Menurut saya sih ini udah nggak worth it, udah terjun payung ke bawah gini ya. Cus. Makanya balik lagi yang kalau kamu tahu ada saham mau right issue baiknya dihindari aja. Ya Bang Hendra ya kita lihat cash nanti Bang. Kalau mau right issue beneran kita kabur. ASPR masih bisa turun nggak? Kayaknya sih masih turun ya. Udah nggak worth it sih Kak menurutku ASPR. Nah nih ya. Jadi ASPR tuh waktu naik di sini itu aku ngomong kan jangan dikejar, nanti tinggal nyangkutnya doang. Gitu kan, nanti kalau udah nyampe mentok dibanting. Kayaknya banyak yang nyangkut di 500-an nih di sini ya. Karena pasti rame banget tuh waktu di 500. Nah, itu udah. Ini udah edisi saya waktu naik di sini saya bilang udah jangan dibeli, nanti kalau koreksi dan memang sahamnya stabil kita bisa nyari entry point di bawah. Gitu kan, ternyata dia turun tapi turunnya ini kan nggak stabil tuh, banyak bolong-bolongnya kayak begitu, likuiditasnya jelek. Saya paling anti masuk saham kayak begini ya, apalagi marketnya lagi kayak sekarang, aduh sakit perut lah. Pokoknya kalau saya kayak begini aku hindari Kak. Kalau buat standar aku kayak begini tuh udah nggak layak buat dibahas, nggak layak buat dipikirin, buat ditungguin gitu loh kan. Kadang ada saham misalnya bagus tapi belum ada entry point terus kita tungguin kan, ada yang kayak gitu.
ya banyak malah gitu ya. Tapi kalau yang lagi kayak begini saya skip aja gitu. Apakah masih bisa turun? Bisa. Kalau balik ke 50 sih saya nggak heran ASPR ini, karena ya sesuatu yang naik tiba-tiba nanti turunnya juga tiba-tiba gitu ya. APLN Kak, ini kemarin APLN tuh kalau nggak salah beli di 140 kayaknya bagus, tapi nggak tahu. Nah ini udah 140 nih, apa kabar nih? Apakah terlihat bagus? Bentar, bulanannya tuh nih, bulanannya ini cenderung downtrend ya. Mungkin kalau nunggu ada candle hijau di di bulanan gini lebih menarik kali, biar kelihatan beneran mantul. Ya ini takutnya ini sih sekarang lagi ditahan di MA60 ya, takutnya sih jeblok ke bawah gitu loh, cus gitu. Jadi sekarang ini lagi kayak begini saya tuh serba takut gitu. Jadi kalau kita berharap, nah nih ini sebenarnya ini cukup kuat ini MA60-nya ya, sama ada MA60 bulanan sama MA60 yang mingguan di sini. Jadi harusnya tuh cukup kuat. Cuma kan dari kemarin juga ngomongnya cukup kuat begitu ambrol 6.000 jebol mah ya cut loss semua kan gitu ya, sama aja gitu. Jadi jangan terlalu inilah. Ini paling enggak APLN paling enggak nunggu ada misalnya candle hijau di sini di mingguan masuk boleh lah. Ya kalau sebelum itu mungkin saya nggak berani gitu. Tapi kalau saya suruh nemenin suruh beli APLN juga nggak mau. Ya saya lagi banyak mundur dari market. Bufa kayak ditahan. Bufa gimana? Bufa ini juga kayaknya udah right issue belum sih guys Bufa? Belum ya? Nih Bufa ini memang ditahan di 60 mingguan di berapa nih, 700-an. Ya menurut saya sini OTW turun. Cus gitu loh. Belum ada tanda-tanda kuat dia bakal jadi uptrend gitu ya. Jadi kalau menurut saya Bufa ini di skip aja. Ini kayak begini tinggal nunggu jebolnya doang teman-teman ya. Dan pasti jebol kalau menurut saya ini tinggal nunggu di bawah 600 gitu kan. Nih 600 kan di sini nih support kecil gitu kan, tinggal cus ke bawah gitu ya. Jadi ya ini sekarang tuh kalau teman-teman lihat grafiknya lagi pada nggak enak semua grafiknya, jadi ya emang nggak banyak yang bisa dibeli. Kak, IISG kalau dilihat dari garis channel paralel kayaknya mau bottom nggak sih di 5.500? Saya tidak terlalu optimis Kak ya. Menurut saya ke 5.000 ke 4.500 ya. Bentar, tapi ini menarik, channelnya di mana sih yang Kakak lihat channelnya? Bottom 5.500. Saya penasaran, maksudnya view-nya dari mana dapat 5.500? Ini ya 5.500 gini ngendi sih? 5.500. Menurut aku sih nggak kelihatan channelnya Kak kalau mataku ya. Channel itu kan yang miring gitu kan, kayak ini nih. Ini begini nih garis channel nih tuh gitu ya. Tapi biasanya kalau miring begitu saya tuh jarang pakai channel. Kenapa? Karena menurut saya miring itu biasanya diwakili sama moving average. Kalau memang sampai terbentuk garis channel biasanya moving average-nya juga kelihatan. Makanya saya jarang hampir nggak pernah menerapkan garis channel gitu loh. Ya, jadi kalau menurut saya sih ini lebih kalau moving average sama sama support and resistance kan kelihatan jelas. Moving average biasanya kan begini-begini gitu kan. Kalau support and resistance kan jelas horizontal. Jadi kita kayak punya dua view dari angle yang berbeda gitu loh. Sedangkan kalau garis channel itu menurut saya banyak miripnya sama moving average gitu. Malah cenderung lebih valid moving average. Tapi ini menurut saya doang. Bukan nggak ada kayak dasar keilmuannya nggak ada, cuma kecocokan saya doang secara pribadi gitu ya. Tapi anyway 5.500 tuh di mana sih? Tadi dulu balik lagi. Kayaknya ini nggak kelihatan di bulanan mana. Ya 5.500 emang support sih Kak. Support juga dia. Nih di sini nih 5.500 tuh. Ya. Tapi menurut saya itu nggak berarti banyak gitu. Maksudnya benar sih itu support gitu ya. Nih, ini kan dulu di sini. Ini tuh kelihatan kan support kan gitu ya. Cuma menurut saya ini marketnya tuh terlalu bersemangat turunnya gitu loh Kak. Jadi kayaknya saya langsung ngambil yang paling bawah yang bisa kita lihat sekarang gitu ya, itu 4.500 di sini. Ini terus terang teman-teman kalau nggak bertahan di 4.500, aduh nggak tahu deh, gemeteran juga sih. Terus terang aja gitu ya. Karena kebayang nggak balik ke 4.000, lu gila, minus 50% dari hanya kurang dari 6 bulan kan, ini dari 9.000. Ini rada-rada luar biasa sih ini emang market. Ini kayaknya saya kan udah 10 tahunan lah ya di market, lebih dari Jokowi periode 1. Ini salah satu penurunan terburuk yang pernah saya lihat. Yang jadi masalah
kitanya sendirian gitu kan. Kalau ya kayak COVID itu kan parah, tapi COVID itu parah-parah masih ada saham yang kelihatan dominan gitu kan, masih bisa nyari cuan lah gitu. Apalagi waktu di COVID itu saya udah kenal market US, saya cuan di Zoom banyak tuh 100% lebih gitu kan pakai USD. Tapi ya, yang jelas adalah waktu COVID itu semua orang bermasalah gitu loh teman-teman. Jadi ya udahlah, emang dunia lagi nggak enak gitu kan. Kalau sekarang kan enggak, jadi kita kayak ngenes sendiri gitu loh. Jadi kayak kesel aja ngelihatnya. Besok apakah lanjut downtrend atau uptrend? Nggak jauh uptrend mah, downtrend paling. Ya, besok mah turun-turun, tenang aja. Udah OTW kayaknya sampai Jumat turun deh nih. Market kan masih penyesuaian, iya apa USD-nya ada di 18 ribuan kalau menurut saya. Nih kakaknya nanya IBOS nih. Aku pas jarang lihat juga jadi kepo. Ayo kita lihat. Oh oke. Kayak begini. Ini sebenarnya cukup oke sih grafiknya ya. Walaupun balik lagi, market lagi begini tuh bilang oke. Ya ini agak likuiditasnya agak-agak sih. Kalau duit gede agak susah nih. Ya ini sebenarnya bisa Kak kalau kamu mau masuk ya. Kalau nyali mau nyampe gitu ya, mau masuk di sini nanti stop lossnya di di 50 misalnya di sini. Tapi nggak worth it lah Kak menurut saya, apalagi harganya di 89 gitu ya. Kalau menurut saya sih lagi kayak beginilah. Nggak usah masuk yang kayak begini-begini, bikin males ya. OTW kita stop loss semua portofolio. Aduh Kak Hendra. Tapi saya udah siap sih Kak, terus terang. Kalau harus cut loss semua portofolio saya udah siap. Terus nanti mungkin saya nggak beli dulu, nunggu portofolio nunggu ada candle hijau di bulanannya IISG. Aku secara mental nih mempersiapkan kalau harus cut loss 100% cash, saya sudah siap gitu. Aduh. Aldo nih, ini penasaran juga saya. Katanya uptrend nih kakaknya bilang. Saya Aldo. Kak Sop, Kak Sabin. Ayo kita lihat. Yes, memang uptrend tapi udah tinggi Tar bulanannya di mana dia? Oke. Ini uptrend sih Kak, iya. Ini sektor apa nih, penasaran. Kode saham Aldo sektor apa? Ya sudahlah, males ininya. Hariannya coba. Ini sebenarnya cakep. Si Aldonya lumayan. Ya walaupun likuiditas agak-agak ya, ini agak flat-flat begini. Biasanya tapi oke lah. Cuma ini tuh, ini loh, kita harus tahu resistennya ada di 800. Ini mentok di 800 nih. Maksudnya kalau ya bisa sih breakout, cuma dalam kondisi kayak sekarang saya ya agak deg-degan gitu ya kalau minta breakout untuk TP-nya. Terus ini di bagian sini tuh likuiditasnya agak goyang-goyang ya, hati-hati ya. Terus ini buntutnya panjang kayak begini, ini biasanya dibanting. Jadi hati-hati, ini saham agresif. Nah, ini 800 ini kan puncaknya nih teman-teman. Kita kalau bikin planning harus bisa TP sebelum 800. Ya kalau mau sih ini bisa dibikin mepet gitu ya. Ini beli di sini, besok pagi hajar kanan, TP-nya di let's say 770 di sini, stop loss-nya di sini 620. Bisa sih kalau mau. Ya, cuma dalam keadaan market kayak begini saya lebih milih untuk ketenangan psikologi gitu ya. Saya lebih milih santai-santai aja udah gitu ya, nggak usah bikin trading plan dulu. Gitu. Udah jam 6. Udah jam 6 masih ngoceh aja saya. BBRI ke 2100 bisa nggak? Bisa. Mental baja Anggi. Kak Porto minus lebih dari 20% saat ini, baiknya ke atas apa gimana ya, makin dalam makin lama? Iya, itu harusnya ditentukan di awal seperti saya selalu bilang gitu ya. Kalau mau beli saham itu harus sudah tahu di awal stop loss-nya di mana, TP-nya di mana gitu. Kalau misalnya udah ada yang nyangkut kayak lebih dari 20%, itu kamu jangan cuma ngelihat saham yang itu doang, tapi lihatlah keseluruhan portofolio kamu gimana gitu. Kalau misalnya di cut loss, kalau saya sih lebih senang di cut loss, biar udah selesai. Patah hati 1 bulan nggak lihat grafik, abis gitu udah belajar lagi dari nol, jadi nggak bertele-tele. Tapi kadang kalau uangnya banyak sekali, kalau minusnya banyak banget, kamunya nggak tega gitu ya. Nah itu bisa bertahap, misalnya
ya udah yang nyangkut dibiarin, nanti kamu trading lagi ngumpulin cuan, nah nanti cuannya buat ngurangin posisi yang yang nyangkut itu. Tapi kalau satu portofolio isinya saham nyangkut, itu kan nggak bisa diapa-apain. Itu adalah feedback, berarti kamu harus belajar total dari awal gitu ya, untuk apa yang harus kamu lakukan dengan portofolio kamu ini gitu. Jadi memang tidak ada jawaban simple yang kalau udah nyangkut gede terus diapain gitu ya. Itu sebenarnya feedback bahwa berarti pengelolaan kamu kurang bagus gitu kan. Terutama pada saat marketnya tidak sesuai yang kita harapkan. Karena saya selalu bilang kalau TP itu semua orang siap, nggak usah diajarin TP mah gitu ya, gampang take profit gitu ya. Tapi kalau giliran membatasi resiko, biasanya orang tuh kebanyakan ya tidak tahu harus kemana gitu ya. Karena kan gimana pun memang jual rugi itu nggak enak gitu. Itu harus udah bagian dari mekanisme kita trading. At least kalau buat gaya saya gitu ya, yang pakai technical analysis, pakai chart dan money management. Oke, buat teman-teman terakhir nih yang mau ikut kelas aku ya, chart, belajar technical analysis, lihat chart, terus bikin planningnya gimana, ngitung lotnya berapa dan segala macam, bisa DM aku di sini gitu ya. Jadi buat yang udah serius, kelasnya 3 bulan, terus modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik, oke? Jadi ini belajarnya aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore, jadi murni ngajarin swing trading. Kita bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Oke, nah terus ini nggak ada rekomendasi khusus gitu ya. Kalau rekomend aku share di channel biru. Jadi teman-teman, aku harap ikut juga ke channel biru nih yang udah follow, terima kasih gitu ya. Ikut ke channel biru. Ini di channel biru aku share portofolio pribadi aku yang buat publik, terus sama kalau menurutku ada yang bagus saham gitu, atau kadang aku ngomong random tentang meme atau apa kalau lagi stres gitu ya. Jadi intinya sih perpanjangan dari kita live di sini setiap sore gitu ya. Versi tertulisnya kadang aku share di sini. Video kita nanti kalau live ini aku update di YouTube, nanti aku share juga di channel biru. Oke? Jadi aku tunggu semua teman-teman di channel biru dan DM-nya di TikTok buat yang kepo. Sisanya kita ketemu besok. Siap-siap ya, ISG-nya merah lagi ya, tabah.